Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam kebaktian minggu kita hari ini, Minggu Eksaudi, tanggal 21 Mei 2023. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu kita pada hari ini, Tuhan mendengar seruan umat-Nya. Mari kita angkat pujian kita dengan bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 3. Kita nyanyikan 2 ayat. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, sebera alammu selamanya, sebelum berakhir kehidupan. Syukuri semua anugerahnya, Dia Khalik alam semesta. Semua memuji nama-Nya. Haleluya, haleluya. Orang yang hina dan yang terhormat, hidupnya di dunia yang fana, keinginannya pun akan sirna, terkubur bersama jasadnya. Dunia bukan andalanku, hanya Tuhan harapanku. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus makin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita, memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Yesus Raja Gereja,
Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami dalam melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Terbukalah surga, sebab apakah? Sebab Yesus telah datang membukakannya. Sebab Yesus telah datang membukakannya. Bagaikan kesumba merah dosamu, darahnya tercurah menguduskanmu. Darahnya tercurah menguduskanmu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan. Kita datang memohon pertolongan, walau musuh kejam datang menyerang, di tangannya kau aman dan tentram. Walau musuh kejam datang menyerang, di tangannya kau aman dan tentram. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang sebagai epistel pada minggu hari ini, yang tertulis di 1 Petrus 5, dimulai dari ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Kita baca secara responsoria. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kepada Allah pengharapanku, di darat laut di waktu manapun. Kepadanya ku percaya, Bapa di surga sumber hidupku. Walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Unggas kecil dan bunga yang indah, ikan di laut semua ciptaannya, yang terkecil dan terbesar, Tuhanlah yang menjaga
selalu menjaga hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Sejenak kita dengarkan Warta Minggu hari ini 21 Mei 2023. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum yang pertama, berita nikah. Berita pertama, akan menerima pemberkatan nikah Nurse Ray Parulian Tampu Bolon, SKEP, putra dari Bapak T. Tampu Bolon, Ibu SN Borusinaga AMD GZ, alamat Jalan Sepakat Perum Mutiara Kulim, Sektor Pengayoman, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dengan Elizabeth Veronica Boru Sipahutar SE, putri dari Bapak D. Sipahutar, Ibu M. Boru Simanjuntak SSI, alamat Jalan Tengku Bay Simpang 3, Jemaat HKBP Jericho Resort Sukajadi. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 2 Juni 2023 pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Jemaat pindah mulai minggu ini 21 Mei 2023, pindah jemaat gereja keluarga Darwin Siahaan, Ibu Mawarnita Borunadea, beserta seorang putra dari Jalan Jawa Kulim, Sektor Pintu Angin, Sukaterus, pindah ke HKBP Pembatuan, Resort Pekanbaru. Ruas Parguru, mulai minggu hari ini 21 Mei 2023, telah diterima sebagai ruas Parguru Sabar Bona Halopoan Simanjuntak dari agama yang lain tinggal di sektor Padang Bulan 3. Suara Koinonia, pelayanan minggu hari ini 21 Mei 2023, Bibelfro Mas Rio Sinaga melayani di GKP Air Kulim pukul 10 WIB. Pelayanan pengkhotbah minggu hari ini 21 Mei 2023 yang melayani khotbah pukul 7 dan pukul 11 WIB, Pendeta Berbik Dafros Sitompul STH MM, Pendeta HKBP Resort Lai Parira Dairi. Khotbah pukul 9 dan 17 WIB, Pendeta Sampur Manulang STH, Praeses HKBP Distrik 6 Dairi. Kedatangan Bapak Pendeta tersebut dalam rangka menggalang dana untuk pembangunan rehab rumah dinas Distrik 6 Dairi dengan membawa oleh-oleh kopi Sidik Kalang dengan harga kemasan 1/4 kilogram minimal 100.000 dan kemasan setengah kilogram minimal Rp200.000. Bapak Ibu saudara-saudari dapat juga langsung memberikan bantuan sumbangan kepada Bapak Pendeta tersebut di atas setelah selesai ibadah. PHD Seksi Paropuan pada hari Senin 22 Mei 2023 diadakan PHD Seksi Paropuan dimulai pukul 15 WIB bertempat di gereja sebagai tuan rumah dari sektor Arengka Indah. Setelah selesai ibadah akan diadakan seminar dengan topik berbicara di depan umum yang akan disampaikan oleh Situa Besta Simanjuntak SP. Diharapkan kehadiran paropuan gereja kita untuk mengikuti ibadah PHD tersebut. Lansia, pada hari Selasa 23 Mei 2023 akan diadakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga berwarna hijau. Koordinasi tentang peningkatan pelayanan. Pada hari Senin 22 Mei 2023 pukul 18 WIB akan diadakan sosialisasi dan koordinasi tentang peningkatan pelayanan untuk Parhalado Resort Pekanbaru, pimpinan jemaat, Parhalado Parartaon, Ketua Dewan, Koinonia, Marturia dan Diakonia se-HKBP Resort Pekanbaru bertempat di GKP Air Kulim. PA Remaja Naposo HKBP Resort Pekanbaru
dalam rangka menindaklanjuti program kerja dan pelayanan kategorial remaja dan Naposo Bulung HKBP se-Resort Pekanbaru. Kami mengundang remaja dan Naposo RNHKBP se-Resort Pekanbaru untuk menghadiri ibadah PA, penelaahan Alkitab, dan menonton film rohani dengan judul The Encounter atau mengikutnya atau meninggalkannya, Matius 10 ayat 22, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Mei 2023 pukul 19 sampai 22 WIB bertempat di GKP Air Kulim. Diharapkan kehadiran remaja Naposo gereja kita untuk mengikuti kegiatan tersebut. Pesta Pentakosta, turunnya Roh Kudus, Minggu 28 Mei 2023, Pentakosta pertama, turunnya Roh Kudus, persembahan kedua kita antar ke depan untuk persembahan pekabaran Injil atau sending. Senin 29 Mei 2023, Pesta Pentakosta kedua, turunnya Roh Kudus, kita berkebaktian masuk pukul 10 WIB, persembahan kedua kita antar ke depan untuk persembahan pelayanan keadilan perdamaian keutuhan ciptaan atau KPKC. Pelantikan Panitia Parheheon Sekolah Minggu dan AMA pada hari Minggu 28 Mei 2023 pada ibadah pukul 17 WIB akan dilaksanakan pelantikan Panitia Pesta Parheheon Sekolah Minggu dan Parheheon AMA. Sermon Parhalado dan penghiburan. Pada hari Jumat 26 Mei 2023, Sermon Parhalado masuk pukul 16 WIB. Setelah sermon akan diadakan penghiburan kepada keluarga Situa J. Manurung, Boru Sitorus almarhum di Jalan Labersa, Perum GTU, K10, Sektor Kompleks Gubernur. Suara Diakonia, Seksi Kesehatan pada hari ini, Minggu 21 Mei 2023, diadakan kegiatan donor darah dimulai pukul 7 sampai dengan pukul 11 WIB bertempat di Sopogodang HKBP Pekanbaru. Ulang tahun, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 21 sampai dengan 27 Mei 2023. Baca dan renungkan firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya, dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan, kita berikan persembahan. Tuhan yang Maha Kuasa,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan Yesus Raja Gereja, dan terima kasih kepada pendeta resort kita, dan juga kepada semua majelis HKBP Pekanbaru ini, dan semua jemaat HKBP Pekanbaru. Terima kasih banyak telah mengizinkan kami dari HKBP Distrik 6 Dairi untuk menyampaikan firman Tuhan pada ibadah persekutuan kita pada minggu hari ini. Dan sebagaimana disampaikan tadi dalam warta jemaat, bahwa kami adalah pendeta Sampur Simanulang sebagai preses HKBP di Distrik 6 Dairi. Istri saya, Rama Boru Hutasoid, ada bersama kita sekarang. Satu anak laki-laki bagi kami, Samuel Petra Adisakti Simanulang. Adisakti, aku dilahirkan di Samarinda, Kalimantan Timur. Dia belum menikah dan masih kuliah. Ibu yang melahirkan saya, Boru Sibarani, dan mertua saya adalah Boru Manulang juga. Kami adalah Parpehatulu, Parhuta-Hutahian, dari Sibuluan lewat Dolo Sanggul ke arah Nagajang atau ke arah Pakat, ada namanya di situ Sibuluan. Situlah kampung kita. Kami sekarang datang ke HKBP Distrik 22 Riau ini, sebagaimana tadi disampaikan dalam warta, untuk meminta uluran tangan daripada Bapak Ibu untuk membantu kami bersama-sama kita membangun atau merehab rumah distrik yang ada di Sidikalang. Rumah distrik itu selama ini dipakai oleh preses, tapi kita sudah bangun rumah distrik yang baru. Sekarang kita akan rehab rumah distrik yang lama karena sudah berumur 50 tahun dan akan ditempati oleh sekretaris distrik dan pegawai yang selama ini masih menyewa ya di rumah jemaat, masih berada di luar komplek dan menyewa rumah jemaat. Kami berharap bukan hanya kopi yang kami bawa, tapi juga doa, ya. Dan memang kopi Sidikalang ini luar biasa. Khusus yang kami bawa ini luar biasanya di mana? Karena mulai dari membeli kopi ini sampai menggiling, mengemas, mengepak, semuanya adalah pendeta. Semuanya pendeta. Jadi kopi ini bukan dibeli dari pasar yang digiling itu, bukan. Jadi seperti kata orang Dolo Sanggul, asli loh katanya. Ya. Jadi ini kopi asli Sidikalang, benar-benar asli. Kami percaya Bapak Ibu kita saling mendoakan supaya rehab rumah distrik bisa selesai. Dan kami juga bawa proposal bagi Bapak Ibu yang sudi menerima proposal dapat nanti menghubungi kami. Itulah dulu mungkin perkenalan pertama. Nanti bisa saling memberikan panadayon, supaya semua menada. Idola Batakan, saya pesta Ilian panadayon. Supaya apa? Supaya ditada. Nanti terlalu panjang, terlalu lama. Sampai situ dulu perkenalan kita. Saya baca dulu firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 1 dan sampai 7. Demikian bunyinya.
Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suara dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seseorang berdoa. Yang berdoa ini orang Dolok Sanggul. Mungkin Marga Manulang juga yang berdoa ini. Doanya begini, "Ya Tuhan, jadikanlah aku sebutir ubi, jangan sebutir telur." Kuulangi, "Ya Tuhan, jadikanlah aku sebutir ubi, jangan sebutir telur." Memang benar, ketika sebutir ubi dan sebutir telur sama-sama direbus, akan terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Yang dulunya ubi yang keras, ketika dia direbus di dalam air panas yang sangat mendidih, ubinya berubah jadi apa? Lembek. Tapi telur yang begitu lembek, bahkan cair di dalamnya, ketika dia dipanaskan di dalam air panas yang sangat mendidih, akan terjadi perubahan. Telur jadi bagaimana? Mengeras. Kenapa dia berdoa tadi, "Tuhan, jadikanlah aku sebutir ubi, jangan sebutir telur"? Dia memohon, ketika terjadi persoalan, ketika terjadi masalah, jadikan aku menjadi orang yang lembut, jangan menjadi orang yang keras. Saya yakin dan percaya bahwa doa orang Dolok Sanggul tadi adalah doa orang Pekanbaru. Amin. Martobat kita tuh Pekanbaru. Atong suku majone lebung mia mangina. Kamu jadi ubi atau jadi telur? Tanya dulu. Jadi apa dia? Jadi ubi atau jadi telur? Itu. Saudaraku, kalau dulu aku masih ingat waktu sekolah, ketika mau ujian, orang tua rebus telur. Amang makan nah, supaya pikiranmu bulat katanya. Apa artinya lagi? Lebih baguslah dikasih telur yang biukan. Iya kan? Itu. Saudaraku, pada umumnya ada dua sikap umat manusia ketika menghadapi penderitaan, ketika menghadapi pergumulan. Yang pertama, bersikap negatif. Ya.
Orang yang bersikap negatif di dalam menghadapi masalah dan penderitaan, dia tidak akan menerima apa yang sedang terjadi. Bahkan dia akan marah-marah. Ibu-ibu, katakan sejujurnya, jangan ada dosa di antara kita. Siapakah suaminya ketika dia punya pergumulan marah-marah suaminya? Tidak ada yang tunjuk tangan. Ketika menghadapi pergumulan, suaminya jadi marah-marah. Ada? Berarti karena buru juru amai son. Dan olo muruk. Ketika ibu-ibu marah menghadapi pergumulan, apakah ibu-ibu marah? Jawab bapak. Marah? Dijonoki bedang boy. Anak-anak pun bicara tidak boleh. Bapak marah. Apalagi dekang, jangan. Mama marah. Ketika menghadapi pergumulan, kadang dia mencari kambing hitam, menyalahkan alam, situasi, keadaan, bahkan menyalahkan orang lain, dan yang paling parah, menyalahkan Tuhan. Nah, bahwa ada Tuhan tidak adil, katanya. Itu dia. Dia bahkan menyerah, hand up, angkat tangan. Bahkan dia pesimis, tidak punya pengharapan. Di Dolo Sanggul ada seperti ini, tetapi di Pekanbaru saya yakin tidak ada. Semuanya orang-orang baik. Saudaraku, yang kedua, ketika ada pergumulan dan persoalan, dia berpikir secara positif. Bahkan dia bersyukur dalam segala hal. Sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dia syukuri segalanya. Seperti Ayub. Sekejap hartanya habis. Sekejap anaknya meninggal. Tapi dia bersyukur. Apa katanya? Terpujilah Tuhan. Kalau naik harga sawit, haleluya. Kalau turun, terpujilah Tuhan. Benar Bapak Ibu? Tidak dijawab Tuhan. Tidak dijawab Tuhan. Turun sawit, haleluya. Naik sawit, haleluya. Turun sawit, puji Tuhan. Karena apa? Karena hidupmu adalah dari kasih karunia Tuhan. Amin. Itu harus yakin kita. Makanya segala sesuatu harus diterima dengan positif. Positive thinking. Karena positive thinking membuat kita kuat dan mampu menghadapi segalanya. Kita harus optimis. Roma 12 ayat 12. Selalu berpengharapan. Saya yakin semuanya orang Pekanbaru adalah opung ni si harapan. Orang selalu punya pengharapan. Itu dia. Saudara-saudaraku, firman ini sangat luar biasa. Menyampaikan kepada kita pengalaman Daud yang sangat luar biasa. Dia menghadapi banyak pergumulan, tantangan dan rintangan. Bahkan dia menghadapi penguasa dan antek-anteknya. Dia mau dibunuh, dia dikejar-kejar. Bahkan dia sampai lari menyelamatkan diri. Dia tidak sanggup menghadapi dengan kekuatannya, dengan dirinya sendiri, dengan apa yang dia miliki. Tapi Daud percaya bahwa ada Tuhan yang maha kuasa. Dia percaya ada Tuhan yang dapat menyelamatkan dia sebagai gunung batunya, perlindungannya dan keselamatannya. Makanya Daud bukan menyerah, tetapi berserah. Berserah dia kepada Tuhan. Berserah kepada Yesus. Itu yang dia lakukan. Dia bukan angkat tangan menyerah, tapi dia angkat tangan berserah
Tuhan, Engkau gunung batuku, tempat perlindunganku dan penolongku, selamatkan aku. Saudaraku, pengalaman Daud ini menjadi edukasi bagi kita. Pembelajaran besar bagi orang percaya di seluruh abad dan di seluruh zaman. Kita harus menyadari bahwa kita punya Allah Yesus Kristus, Allah yang tidak terbatas. Allah gunung batu, tempat perlindungan. Itu sebabnya Yesus itu disebut juru selamat. Namanya juru, dia ahli. Karena itu segala persoalan, pergumulan, penderitaan apapun yang dihadapi oleh manusia, Yesus dapat menyelamatkan kita dari hal itu. Dia juru selamat. Makanya di dalam segala perjalanan hidup, di dalam dinamika hidup, kita harus percaya Yesus adalah gunung batuku. Yesus adalah keselamatanku. Kita manusia terbatas. Siapapun kita, apapun yang ada bagi kita, semuanya kita syukuri. Tapi satu hal yang pasti kita ingat, itu terbatas. Terbatas, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan sanggup menghadapi segalanya. Tidak akan sanggup. Tetapi kita sudah belajar apa yang disampaikan oleh Evander Holyfield ketika melawan si leher beton Mike Tyson. Filipi 4 ayat 13. Saya sanggup menanggung beban apapun dari Dia yang menguatkan saya. Karena itu jangan takut Bapak Ibu, engkau tidak sendirian. Allah selalu hadir, Dia Immanuel, menyertai engkau, menguatkan engkau, dan memampukan engkau menghadapi segala hal yang terjadi. Alanima halak Kristen di tengah-tengah ningoluna, apapun yang terjadi, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Pertanyaan Bapak Ibu, ya, tanya dirimu, ketika ada pergumulan, kepada siapakah engkau pergi? Itu dia. Ketika ada pergumulan, kepada siapakah engkau pergi? Ada orang yang mengandalkan dirinya, ada orang yang mengandalkan kekuatannya, ada orang yang mengandalkan apa yang dimiliki, bahkan ada yang mengandalkan kekuatan dunia. Latu busuk buhit, dot akalana asing. Bahkan ada yang melarikan diri kepada alkohol, narkoba, bahkan kepada dukun dan jimat. Ada juga di zaman sekarang pergi ke medsos, ya. Facebook, Instagram, Twitter, bahkan TikTok. Ada lagi judi online. Ada lagi yang paling bahaya sekarang, si pinjol. Tahu si pinjol? Pinjaman online. Bahaya, ya. Bahkan ada lagi arisan-arisan bodong. Itu. Sekarang pergumulannya, ketika kamu menghadapi masalah dan pergumulan, kepada siapa kamu pergi? Amsal 3 ayat 5 dikatakan di sana, ya, supaya orang percaya tidak mengandalkan pikirannya, tapi mengandalkan Tuhan. Songonido parpekab baru, nang pedang arong di suatu buat daliman, tapi orang Pekanbaru adalah orang-orang yang makan andaliman, mengandalkan iman. Amin. Itu dia. Di seborong-borong, di dolo sanggul, di dairi do tu buat daliman. Tapi orang Pekanbaru yang mengandalkan iman. Karena apa? Karena orang Pekanbaru tahu Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi celakalah dia ketika dia mengandalkan manusia. Makanya orang Pekanbaru semuanya adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Martobat tutupan Pekanbaru. Luar biasa. Karena itu Bapak Ibu datanglah kepada Tuhan. Yesus sudah jelas berkata, Roma hamu tuau hamuna lo jajalan nasorat hubasonang pe
marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Mazmur 50 ayat 15, 55, 23. Dikatakan di sana, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Tuhan mengasihimu. Tuhan sangat mencintaimu. Ketika kita datang kepadanya, ketika kita berseru kepadanya, Dia akan mengulurkan tangannya, menerima kita. Dia selalu membuka telinganya untuk mendengarkan kita. Itu makanya nyanyian Bukende nomor 117 mengatakan, Jehovah debata tado partono bato ata musutta ikut daludo. Mulate ma dia makenang, jadi muna naking. Ate, siapa pertolongan kita? Siapa pertolongan kita? Itu Dia. Kamang kenang, aka inat naking madokon, Tuhan pertolongan kita. Walaupun gelombang, gemuruh, bertubi-tubi datang, tapi ada pertolongan kita, yaitu Tuhan. Nang pula olah kopian itu ramu kenang dah, tong modoh tong mertangyang. Bagaimanapun gelombang di dairi bisa dijalani jemaat dengan baik. Itu dia. Kemudian itu hatta wahada hitan main di tonga-tonga di ngulut tasiganu pare. Ya. Alanima ya, orang Kristen lebih besar, lebih kuat karena orang Kristen memiliki nyanyian 213. Ditoruni nomor 3 dah nomor 3 ditoruni 210. Wiro Sableng. Wiro Sableng 213. Dungso nang rohaku di ban Yesusi. Udukna. Stop dulu, referennya saja. Sonang do. Terus. Di pasona totok rohku. Sonang do wamang, sonang do hinang, sonang do akayana komu, aladong do Yesus. Makanya sering dikatakan orang percaya Yesus adalah solusi. Yesus adalah jalan keluar. Sebagaimana Allah menyelamatkan orang Israel ketika mereka diperhadapkan di laut Tiberias. Tuhan bisa membelah dua air laut itu. Demikian juga Yesus ketika dia bangkit dari kuburan mengalahkan kematian. Yesus dapat membuat jalan buntu menjadi jalan keluar. Itulah kehadiran kami ke Pekanbaru ini. Di Pekanbaru ada banyak saudara-saudara seiman akan membantu kita. Mereka akan dipakai oleh Tuhan menjadi jalan keluar bagi dairi dalam membangun rumah distrik ini. Karena orang Pekanbaru adalah orang-orang yang baik hati. Itu kamang kenang. Salah doa isi. Orang Pekanbaru adalah orang-orang yang baik hati. Bukan hanya baik budi, tapi juga baik hati. Terima kasih kepada orang Pekanbaru. Alanya kamang kenang bagaimana kita dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa dalam hidup ini Lukas 1 ayat 37 tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Impossible. Di dalam Tuhan itu possible. Semuanya menjadi mungkin. Karena itu orang percaya jangan pernah putus asa. Apapun yang kamu hadapi, bangkit. Sebagaimana Yesus telah bangkit, Dia akan membangkitkan kita dan menyelamatkan kita. Makanya di dalam Markus 9 ayat 23 dikatakan di sana, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saya yakin kita yang ada semua di sini adalah orang-orang percaya, orang-orang beriman. Sekali lagi katakan, Markus 9 ayat 23,
Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu. Saudaraku, makanya ketika menghadapi pergumulan, mari seperti Daud. Ya. Tetap kuat dan berserah kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi, Pengkhotbah 3:11 mengatakan, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Alani apa masa, naik sawit, naik karet, haleluya. Turun sawit, turun karet, dok kesengnon. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Langsung bersuka cita. Istri pun senyum, suami pun tersenyum, anak-anak pun semangat. Itu. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang terpenting bagi kita ketika kita tahu bahwa Yesus adalah juru selamat kita, solusi bagi kehidupan kita, di situ kita dituntut kerja keras, kreatif dan inovatif, harus berjuang. Jangan biarkan Tuhan kerja sendiri, tapi bekerjalah engkau, Tuhan akan menolong dan menyelamatkan engkau. Yakobus 2:17, karena dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu kita harus benar-benar mau percaya dan bangkit. Tuhan akan mengangkat kita, menolong dan menopang kita, menguatkan kita dalam kehidupan ini. Sebagaimana saya katakan tadi, makanya kami percaya bahwa Tuhan telah memilih HKBP Pekanbaru ini, bahkan distrik 22 Riau ini, sebagai perpanjangan tangan Tuhan, perwakilan Tuhan untuk menolong kami bersama-sama dengan bangkit membangun rumah distrik yang akan digunakan oleh Sekdis, bahkan pegawai distrik nanti untuk melayani di tengah-tengah gereja Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu hari ini adalah minggu Eksaudi. Minggu Eksaudi. Eksaudi artinya apa? Dengarkan. Tangihon. Jadi Eksaudi dengar berarti dengaran. Selama ini banyak orang berdoa, Tuhan, dia hanya ingin didengarkan oleh Tuhan. Tapi sekarang Eksaudi mengatakan, mari dengarkan. Dengarkan Tuhan, engkau juga didengarkan. Saya yakin dan percaya di tengah-tengah keluarga juga bukan suami yang mendominasi, bukan istri yang mendominasi, bukan orang tua yang mendominasi, tapi suami, istri, orang tua dan anak saling dengaran. Tangi hok katanai, BG katanai. Dengarkan firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Itu. Orang yang mendengarkan Tuhan pasti dia didengarkan oleh Tuhan. Dengarkan Tuhan, Tuhan mendengarkan kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua umat manusia cepat atau lambat, suka atau tidak suka, pasti menghadapi pergumulan. Tapi sebagai kata nyanyian ibu-ibu tadi, Tuhan adalah pertolonganku. Daud juga berkata, Tuhan adalah gunung batuku. Di dalam iman seperti itu, di dalam penyerahan diri seperti itu, Tuhan akan membuat kita bernyanyi, bangkit dan bersuka cita sebagaimana Daud di sini. Karena itu, jalani kehidupan ini dengan suatu keyakinan ada Tuhan bersamamu. Tuhan sebagai perlindungan dan gunung batumu. Dia mendengarkan seruanmu dan menjawab engkau. Karena itu, bersukacitalah dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa, yang mengasihi dan menolong serta memberkati kami. Firman yang telah Tuhan sampaikan bagi kami, kiranya menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami selalu berserah dan berserah kepadamu. Di setiap pergumulan, penderitaan, bahkan beban berat apapun yang boleh menimpa hidup kami percaya Engkau adalah gunung batu kami, perlindungan kami, dan Engkau juru selamat kami. Terima kasih Bapa di sorga,
Engkau telah menyatakan itu di dalam kehidupan kami, juga di dalam kebangkitan Yesus Kristus yang menjadi semangat dan motivasi dalam hidup kami dalam menjalani hidup ini. Kami tidak akan takut, kami tidak khawatir, kami tidak gentar, tapi kami yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan, perlindungan dan kekuatan daripada Tuhan, kami akan dimenangkan. Karena itu Tuhan berkati seluruh umat-Mu ini. Biarlah mereka boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Setiap orang yang sakit Engkau sembuhkan. Setiap orang yang berduka Engkau hibur mereka. Bahkan Engkau berikan sukacita bagi teman-teman kami semua ini. Kiranya Engkau juga memberkati para saudara-saudara kami yang sedang dalam pendidikan. Bahkan di dalam berjuang untuk masa depan. Berjuang untuk memperoleh momongan. Berjuang untuk memperoleh berkat dalam kehidupannya. Kami serahkan kepadamu. Dengan pertolongan Tuhan, mereka pasti memperoleh sukacita di dalam hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedatangan kami ke HKBP Pekanbaru ini, untuk memohon pertolongan-Mu lewat para saudara-saudara kami yang ada di sini. Engkau berkati umat-Mu ini Tuhan, bila mereka boleh bersukacita di dalam Tuhan, bahkan lewat uluran tangan-Mu, mereka terberkati, dan biarlah berkat yang mereka terima daripada Tuhan boleh disampaikan juga kepada HKBP Distrik 6 Dairi. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam waktu yang akan datang kami boleh bertemu kembali, baik di Pekanbaru ini maupun di Dairi, karena kami percaya Engkau adalah kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup dan kehidupan kami kepadamu. Kiranya Engkau sempurnakan doa permohonan kami ini di dalam Roh Kudus, dan Engkau kabulkan dan terima di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan. Padamu ya Tuhan serahkan diriku, pakailah sesuai rencana-Mu. Jika bukan Engkau di dalam hidupku, tiadalah artinya diriku. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan. Tuntunlah ke jalan yang benar. Padamu ya Tuhan bergemar hatiku, agar taat mengikutimu. Utuslah Roh Kudus, kuatkan hatiku, melakukan semua perintah-Mu. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan. Tuntunlah ke jalan yang benar.
Padamu ya Tuhan ku berjanji setia mengikut berjanjimu selamanya. Aku yakin Tuhan hidupku bahagia sekarang dan selama-lamanya. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikutmu Tuhan. Tuntunlah ke jalan yang benar. Padamu ya Tuhan ku serahkan diriku. Pakailah sesuai rencanamu. Jika bukan Engkau di dalam hidupku, tiadalah artinya diriku. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikutmu Tuhan. Tuntunlah ke jalan yang benar. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.